Malam hari ini kami pilih judul Jokowi bersikap kasus Vina terungkap karena memang itu harapan besar yang disuarakan oleh kuasa hukum dari almarhumah Vina yang mengatakan memang pada saat konferensi pers pada beberapa hari lalu Hotman Paris berharap ada pernyataan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo untuk bisa meminta institusi Polri begitu terbuka, adanya transparansi dan juga menyelesaikan kasus ini dengan jelas membuka tabir yang ada hingga saat ini. Bagaimana kinerja kepolisian tentunya. Kita akan berikan pandangan mengenai hal ini, kita juga akan berikan penilaian dan sudah hadir di samping saya anggota Komponas yang akan memberikan penilaiannya juga dan juga pandangannya Bapak Yusuf Warsim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusuf, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, selain Pak Yusuf juga kita akan lihat dari kacamata hukum pidana. Pak Ahyar Salmi juga akan memberikan pandangannya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ahyar. Waalaikumsalam, selamat malam Putri. Baik, Pak Yusuf, mungkin kita lihat ini bagaimana kemudian kinerja pihak kepolisian hingga saat ini sudah menetapkan Peggy sebagai tersangka, kemudian juga sudah melakukan BAP ulang terhadap para terpidana, sudah ada prarekonstruksi. Pak Yusuf menilainya? Kami sendiri tanggal 28 yang lalu sudah ke Polda Jawa Barat. Kami sudah bertemu dengan tim penyidik yang sebelumnya, baik itu di Polresta Cirebon maupun penyidik Polda Jabar. Kami sudah lihat proses penanganan penyidikannya selama ini seperti apa. Ya perjalanannya sih tidak asal-asalan. Karena apa? Karena di dalam proses pelimpahan berkas ke jaksa penuntut umum itu cukup cermat, ada sampai 3 kali P19. Itu artinya ya jaksa cukup memberikan banyak petunjuk-petunjuk pada waktu itu. Nah sekarang kasus ini tentu kami sendiri Komponas tentu tetap berpatokan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap di mana ada 3 DPO yang itu sudah disebutkan, tentu ini harus dituntaskan. Nah sekarang dari 3 DPO itu diyakini oleh Polda Jabar bahwa Peggy yang dimaksud selama ini yang disebut dalam dakwaan itu adalah Peggy yang sudah ditangkap ini. Itu menurut keyakinan mereka. Berdasarkan bukti-bukti, maka tentu kami mendorong agar sebagaimana Pak Presiden juga sudah sampaikan, ini benar-benar secara profesional dan transparan. Pembuktiannya benar-benar harus kuat, tidak hanya didasarkan pada pengakuan-pengakuan, tapi penguatan pada scientific crime investigation. Terutama memastikan bahwa Peggy yang dimaksud ini, bahwa Peggy yang sebenarnya bukan ada orang lain lagi. Kami memang sudah melihat bukti-bukti yang ditunjukkan oleh penyidik dan penyidik meyakini bahwa ini kuat. Tentu kaitannya dengan penetapan tersangka kan pasti didasarkan minimal 2 alat bukti. Yang itu sudah kami lihat. Termasuk kami juga memberikan saran terkait dengan 2 DPO yang itu menurut keyakinan penyidik buktinya tidak cukup untuk menjelaskan siapa Andi dan Dhani ini, sehingga dipastikan tidak akan ada orangnya. Tapi kami mendorong agar ini digali lagi petunjuk-petunjuk, dibuka kepada informasi masyarakat. Barangkali ada yang bisa menjelaskan identitas siapa Andi dan Dhani, atau barangkali ada orang lain lagi. Baik. Kami juga tentu memberikan saran untuk memastikan itu benar-benar tidak ada. Nanti kan ketahuan di rekonstruksi ulang ini. Tentu adegan Dhani dan Andi itu tidak bisa diadegankan kalau memang itu disimpulkan sudah tidak ada. Oleh karena itu kami sebenarnya juga menyarankan perlu dimintakan pendapat ahli hukum pidana. Karena itu berkaitan dengan konstruksi dakwaan yang itu disebutkan nama Andi dan nama Dhani dengan perbuatan yang itu disaksikan oleh di antara pelaku mereka itu yang terpidana itu pada saat ini. Ini kan perlu dijelaskan gitu, bagaimana posisi tentang dakwaan nanti ketika nanti direkonstruksi, berarti itu nanti merekonstruksi ulang tanpa ada 2 DPO ini. Ini sudah kami sarankan agar benar-benar meyakinkan kepada publik sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penyidikan ini. Kami bersaran seperti itu. Baik, Pak Yusuf yang sudah mengetahui bukti-bukti apa yang dimiliki oleh pihak kepolisian untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka. Yang pertama mungkin Pak, apakah memang bukti-bukti tersebut cukup kuat? Karena kalau kita tahu dari salah satu pandangan dari kuasa hukum keluarga almarhumah saja mengatakan lemah buktinya. Bahkan mereka ragu bahwa Peggy ini betul Peggy yang melakukan. Bahkan 5 terpidana mengaku tidak mengenal Peggy. Itu yang pertama. Yang kedua juga masalah 2 nama fiktif DPO itu Pak. Karena sudah dalam pengadilan yang ingkrah hasil putusan amar pengadilan itu kemudian sudah ada 2 nama itu. Apakah tidak sebaiknya kemudian pihak kepolisian kembali membuka ruang tidak tergesa-gesa menetapkan bahwa ini fiktif Pak Yusuf?
terkait dengan alat bukti yang diyakini oleh penyidik, kami sebagai pengawas eksternal tentu menghormati penyidik, karena itu kewenangan penyidik. Kami sendiri tidak bisa mengintervensi untuk mengatakan jangan pakai alat bukti itu kan. Kami tentu sebagai pengawas memberikan masukan agar bukti-bukti yang lain dicari lagi lebih kuat, tentu terkait bukti yang didapat dari scientific crime investigation. Itu yang kami dorong agar bukti itu ya terang atau lebih terang daripada cahaya. Yang kedua termasuk bukti yang bisa meyakinkan bahwa dua DPO yang disebutkan di dalam dakwaan itu, Andi dan Dhani, memang benar-benar diyakinkan fiktif. Nah, tapi kan sebenarnya dua nama itu tidak bisa dihapus. Nah, nanti kita lihat bagaimana rekonstruksinya, seperti apa. Kalau keyakinan penyidik tetap itu tidak ada, tentu rekonstruksi terhadap proses penyidikan tersangka PG ini tidak kesaksian yang akan direkonstruksikan itu tidak menggambarkan perbuatan PG, Dhani dan Andi. Nah, inilah yang kami mintakan untuk dimintakan pendapat hukum pidana terkait dengan persoalan ini. Karena rekonstruksi ulang berarti kan tidak ada perbuatan Andi dan Dhani. Kalau diyakini itu fiktif. Ini yang kami dorong. Tapi sekali lagi kami sendiri tentu tetap menghormati kewenangan penyidik. Kami sebagai pengawas tentu mendorong, apalagi sudah ada penegasan dari Pak Presiden, ya transparan saja. Termasuk nanti rekonstruksi setransparan mungkin. Baik. Nah, ini banyak yang akan saya tanyakan pada Pak Ahyar, tapi mungkin kita akan mulai terlebih dahulu dengan rencana rekonstruksi ulang ini. Dan tanpa kehadiran dua DPO tersebut yang dinilai fiktif sehingga total ini pelakunya akan ada 9, Pak. Bukan lagi 11 seperti pada awalnya, Pak Ahyar. Secara hukum, apa yang dibunyikan dalam amar putusan yang bisa merubah adalah putusan pengadilan, bukan kepolisian. Baik. Lain halnya nanti ini tidak dapat itu dibuktikan, lain persoalan. Jadi kalau menurut saya tetap saja bahwa dua ini tidak dihadirkan. Berbeda dengan dua ini adalah kan fiktif. Ini kata siapa fiktif? Kan kata mungkin yang berdelapan mungkin dapat atau saksi yang lain ya. Itu nanti dia tuangkan di pengadilan dalam kasus Peggy ini. Bisa lah nanti untuk merubah, mengenyampingkan amar yang terdahulu. Kalau dengan kondisi yang saat sekarang, secara hukum saya berpendapat, nggak bisa. Dan hal ini sudah kelihatan ini, Putri, apa yang dikemukakan oleh Polda Jawa Barat, udah agak sedikit diralat, tanda kutip, oleh Mabes Polri. Kan ada, udah turun yang humas, bintang 2 untuk mengatakan di sana. Kalau ada bukti nanti akan dibuka lagi. Ini sebenarnya kalau menurut saya ini sudah bergeser posisi dari semula fiktif menjadi dibuka lagi.